yang bertanya ini bagaimana hukumnya kalau ada orang memberi uang atau apa hadiah berupa apa saja kepada pejabat dengan tujuan tertentu. Nah, untuk ini saya lebih dulu ingin mengemukakan bahwa jabatan negara, ya, jabatan administratif negara, memegang wewenang, memegang legalitas, jadi baik itu bersifat resmi negara ataupun menjadi petugas atau pejabat itu lembaga itu sama saja, pokoknya wewenang wilayah, yaitu firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 58 dan 59. Ini perlu saya bacakan. Sebab yang 58 ini ditujukan kepada pemimpin atau pimpinan atau mereka yang memegang tanggung jawab, mereka yang memegang wewenang. Sedang ayat yang kedua, yaitu ayat 59, ini ditujukan kepada anak buah, kepada rakyatnya, kepada yang dimomong. Yang kedua ini paling sering dibaca, hampir semua orang. Yaitu yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Ini paling laris seperti minyak goreng. Saya sering itu pejabat-pejabat banyak itu baca ayat-ayat ini. Orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemerintah. Artinya orang yang memegang wewenang, orang yang memegang pimpinan, suruh taati. Ini memang ayat yang kedua. Tapi ayat yang pertama, ini yang kurang banyak dibaca ini. Justru ini yang ditujukan kepada pejabat, kepada pimpinan ini. Ya, yaitu yang berbunyi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini. Jadi sekarang untuk lengkapnya, untuk berseimbangnya, jadi kalau ayat yang kedua dibaca, ini hadirin harus ada yang membaca yang pertama. Jadi seimbang. Memang ini urutan ini. Urutannya begini. Innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu, pimpinan, antu adul amanat, untuk menyerahkan amanat-amanat, hal-hal yang dipercayakan kepada kamu, ila ahliha, kepada yang berhak. Ini yang pokok, menyerahkan amanat kepada yang berhak. Ini pekerjaan pokok dari pimpinan, entah namanya pejabat, entah namanya itu ketua atau kepala atau apalah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kalau kamu menjatuhkan putusan pada orang banyak kalangan manusia, hendaklah kamu menjatuhkan putusan itu bil adli, dengan adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bis-sungguh. Nasihat dan petunjuk Allah sangat bagus dan sangat indah. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, basira, Maha mengetahui, mengawasi. Semua kamu berada di bawah kontrol Allah, di bawah pengawasan Tuhan. Ini ayat yang pertama, ayat 58, ditujukan kepada pimpinan. Yang kedua,
ditujukan kepada anak buah ini, kepada rakyat. Ya ayyuhalladzina amanu, mereka yang beriman, atiullaha, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pimpinan. Ini merupakan satu paket. Taatilah kepada Allah, taatilah kepada rasul, dan pimpinan. Jadi dalam rangka taat kepada Allah, taat kepada rasul, kamu harus taat kepada pimpinan yang sesuai dengan yang pertama dan kedua. Jadi kalau pimpinanmu itu mengajak sesuatu yang tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul, ya tidak. Jadi ini merupakan rangkaian ini. Karena itu, sekalipun orang tua harus kita taati, harus kita hormati, tidak boleh disakiti. Tapi kalau orang tua ini memerintahkan sesuatu yang melanggar Tuhan, melanggar Rasul, tidak taat kepada Allah dan tidak taat pada Rasul, kita tidak boleh mengikuti. Umpamanya karena melarat, mamanya, terus anak gadisnya disuruh melacur, mamanya, alhamdulillah. Ya, ini banyak terjadi di bangsa-bangsa yang lainnya. Akhirnya digadaikan anak gadisnya untuk utang. Yang dijadikan bar adalah anak gadis. Anak gadisnya umpamanya, kamu sana, umpamanya disuruh berbuat dosa, ini anak tidak boleh taat. Jadi ini soal ketaatan tadi itu dalam satu rangkaian. Nah ini di dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan, satu waktu seorang sahabat namanya Abu Dzarrin Al-Ghifari, dia minta diberi jabatan dalam pemerintahan. Abu Dzarrin, innaha amanah, jabatan itu adalah sebuah amanat. Tadi dalam Quran, antu ad-dun amanat, supaya kamu menyerahkan amanat. Amanat itu artinya kepercayaan. Jabatan itu adalah amanat. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadam. Dan bahwa jabatan itu kelak di hari kiamat adalah khizyun, kehinaan. Wa nadamah, dan kesal. Jabatan-jabatan baik dalam pemerintahan atau dalam arti memegang tanggung jawab, kepemimpinan, kekepalaan, keketuaan dalam lembaga-lembaga masyarakat atau pemerintahan, itu merupakan amanat yang oleh Tuhan tadi diperintahkan untuk dipenuhi. Beliau mengatakan besok jabatan-jabatan itu semuanya merupakan kehinaan. Artinya orang itu akan terhina di hadapan Allah oleh karena jabatan. Wanadama, dan dia menyesal, merupakan kesalahan. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil amanat itu menurut syarat-syaratnya dan menurut hak. Wa adda alaihi fiha, dan menyampaikan, memenuhi apa yang menjadi kewajiban di dalam jabatan. Kecuali ini hadis rawahu Muslim. Oleh karena itu pada suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad SAW menerangkan suatu keterangan yang membuat orang-orang yang menjabat jabatan itu menjadi kecil hati. Sampai ada seorang yang sudah diangkat oleh Nabi, dia mau menyerahkan jabatannya kepada Nabi. Nabi kalau begitu wurung mawon kula mboten sida katanya ya. Ini diceritakan di dalam sebuah hadis.
yaitu rawahu Muslim juga. An Adi bin Amirah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku pernah mendengar Nabi bersabda, "Man ista'malnahu minkum ala amalin." Siapa yang aku angkat dia menjadi petugas terhadap sesuatu tugas. Fakatamana mikhyatan. Kemudian petugas tadi itu menyembunyikan jarum, sama fauqahu, dan apa yang lebih dari jarum, karena hululah itu adalah merupakan korupsi mereka. Hulul satu hulul itu asalnya apa? Belenggu. Ya'ti bihi yaumal qiyamah, yang akan datang dengan belenggu itu, dengan korupsi itu kelak di hari kiamat. Jadi sekalipun yang diambil itu hanya sebatang jarum, maka itu akan tutup kelak di hari kiamat. Kemudian ada seorang hitam dari Ansar, orang faqama ilaihi rajulun aswadu minal ansar ka'anni anzuru ilaihi. Ada orang berdiri terus berkata, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, iqbal anni amalak, terima kembali jabatan yang kamu serahkan kepada saya. Saya tidak sanggup bertentang tumaban pula. Qala wa malak, kenapa? Nabi tanya. Qala, si orang tadi berkata, sami'tu taqulu kada wa kada. Saya mendengar engkau telah mengatakan begini. Qala, lalu Nabi bersabda, ya, aku betul mengatakan. Wa ana aquluhu al-an, dan sekarang aku pun akan mengatakan. Man ista'malnahu minkum, maka siapa yang aku angkat dia jadi petugas untuk di antara kamu, ala amalin, atas sesuatu tugas, bal yajib, maka hendaklah dia datang bi qalilihi, dengan yang sedikit, wa katsirihi, dan yang banyak. Sedikit banyak harus dibawa. Fama utiya minhu akhadha, apa yang diberikan boleh diambil. Wa ma nuhiya anhu intaha, apa yang dilarang ya harus menghentikan. Ini satu peristiwa kecil yang menggambarkan betapa sesuatu yang dipercayakan kepada seorang pejabat itu harus dipenuhi secara penuh. Dalam sebuah hadis lain digambarkan oleh Nabi, man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyamin, siapa yang mencabut, mengambil hak orang Islam dengan sumpahnya, dia berani bersumpah untuk mengambil hak milik hak orang lain, faqad aujaballahu lahu nar, maka Allah telah menetapkan buat orang itu neraka, wa harrama alaihi jannah, dan mengharamkan buat orang itu surga. Faqal, kemudian ada orang bertanya, yaitu Abu Umamah atau orang lain sahabat, Nabi, yang diambil itu wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah, sekalipun sesuatu yang kecil dan sedikit sekali ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi menjawab, wa in kana qabiban min araq, sekalipun hanya satu ranting dari pohon arak. Arak itu pohon yang dibuat siwak. Orang kalau datang Mekah kita bawa siwak itu pohon namanya pohon arak. Sekalipun hanya satu ranting saja dari pohon arak, maka tetap seperti yang saya katakan. Ini untuk mendengarkan ini firman Allah dan sabda Nabi. Oleh karena itu Nabi mengatakan tentang riswah, tentang uang sogok.
baik yang memberi, yang menerima maupun yang menyaksikan itu mendapat kutuk dari Allah. Nah, di sini sekarang saya menjawab kan. Sebab yang ditanyakan ini ya sampai di mana batas atau definisinya uang sogok itu di mana? Ini saya mengambil keterangan dari Imam Al-Ghazali yang beliau ini pernah ditanya apa perbedaan hadiah dan sogok. Bedanya apa? Padahal baik hadiah maupun sogok itu mempunyai persamaan. Persamaannya bahwa baik uang sogok maupun uang hadiah itu atas dasar sukarelanya orang yang memberi. Artinya orangnya yang memberikan itu memang hatinya ridho, rela. Ya perkara rela kepaksa dan kepaksa nggak tahu lah, pokoknya dia rela gitulah. Ini tidak dicuri, tidak dirampok, tidak, saya serahkan. Nah, apakah itu hadiah atau itu namanya riswah? Riswah itu uang sogok, pungli. Ini persamaan yang pertama. Yang kedua, baik riswah maupun hadiah itu tentu punya tujuan. Tentu ada maksud. Apa tujuan? Tentu ada. Nah di sini maka kita lihat orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain yang berupa hadiah atau pemberian lah, itu ada dua. Apakah tujuannya itu kontan di dunia ini atau mempunyai tujuan kelak di akhirat? Tujuan yang bersifat sekarang kontan atau nanti. Nah kemudian yang sekarang ini, yang kontan ini kita perinci. Dia memberi karena ada tujuan ingin mendapat sesuatu yang bersifat benda. Nah ini istilahnya itu uang semir. Itu uang semir lah ya. Pokoknya memang dengan ini saya punya tujuan supaya memperoleh benda. Atau dengan hadiah itu saya ingin mendapat suatu pertolongan atau jasa-jasa baik untuk sesuatu tujuan tertentu. Atau tujuannya itu semata-mata hanya merupakan pendekatan hati, atau dengan perkataan lain ingin mendapat simpati, supaya ada simpati. Cuma simpati dan simpati ada dua ya. Simpati yang polos, ada simpati yang berudang di balik batu. Nah, memang simpati supaya cinta, supaya dekat hati, tapi dengan arti ya ada tujuan ingin mendapatkan suatu tujuan tertentu di balik itu. Oleh karena itu ada 5 kategori, ada 5 klasifikasi. 1, orang memberikan sesuatu dengan mempunyai tujuan untuk mendapat imbalan atau pahala. Imbalan itu pahala di akhirat. Jadi saya memberikan sesuatu apa tanpa tujuan, ada ingin dapat ganjaran, ingin dapat pahala, itu juga tujuan itu. Itu namanya sesuatu tujuan, itu ada maksud. Oleh karena itu orang yang diberi ini tidak lepas dari 4. Orang yang diberi ini memang membutuhkan pemberian itu. Orang ini tidak cukup ya. Atau orang yang kita beri hadiah itu bukan karena kekurangan, tapi karena kita ingin menghormat orang ini karena kedudukannya sebagai orang alim. Atau orang ini mempunyai kedudukan keturunan yang baik, mempunyai nasab agama yang baik. Ini anak guru namanya, ini
ini anaknya orang baik-baik, mamanya, saya memberikan sesuatu padanya. Karena saya melihat dia adalah keturunan orang yang saya cintai. Atau orang ini memang orang saleh, orang yang memang ahli ibadah, ahli ini, ya, nah, dia memberi sesuatu. Entah namanya sarung, entah namanya uang, entah apa. Nah, di dalam hal begini ini orang yang diberi ini perlu tahu diri. Jadi kalau kira-kira memang dia itu tidak benar seperti yang digambarkan oleh orang yang memberi, nah ini ya jangan. Ya ini sekarang soalnya soal warok. Kalau dia mempunyai sikap warok, sikap apa itu dari sesuatu yang kurang jelas hukumnya, dia jangan menerima. Dia mengira bahwa saya ini orang alim, padahal saya cuma karena dia tukang pidato, saya disebut saha, kiai haji, padahal saya sebenarnya bukan dia. Cuma ya karena biasa dalam undangan-undangan itu supaya laris, lalu disebut pembicara kiai haji. Padahal saya tidak ngerti apa-apa saya. Lalu kalau orang memberi sesuatu pada saya karena kiainya, padahal saya sadar bahwa saya bukan apa-apa. Saya sebenarnya nggak boleh menerima itu. Ini warak namanya, sikap warak. Atau memang dia dimasyhurkan ini keturunan orang baik-baik, padahal tidak. Dia memang keturunannya iya, cuma anaknya jahat. Keturunan orang baik-baik, tapi sebenarnya dia itu brengsek, mahamannya ya. Sehingga orang itu kalau tahu keadaan yang sebenarnya dari orang ini, tentu tidak mau memberikan pemberian atau hadiah. Sehingga di dalam riwayat-riwayat zaman kuno banyak ulama-ulama salaf, orang-orang yang saleh itu tidak mau berbelanja sendiri. So, dia tahu kalau saya pergi ke pasar, orang itu lalu menjual murah pada saya. Karena ini ambil barokah. Lalu betul sakit. Jadi orang-orang yang begitu itu biasa kalau mau memberi, menyuruh orang yang kira-kira nggak dikenal bahwa ini orangnya dia. Apakah dia pejabat? Mamanya bapak, ada pejabat mau belanja ke toko. Iya. Kalau tahu ini ajudan atau suruhannya pejabat itu, dia sudah nggak usah bayar sama amal. Gitu. Nah, ini justru yang dihindari. Terus dalam arti saya kalau begitu namanya menjual jabatan saya, menjual kedudukan saya, menjual kesetiaan saya, menjual kesolehan saya, menjual agama saya. Ulama-ulama zaman kuno itu kalau mau beli tidak mau langsung beli, tapi menyuruh orang yang orang ini tidak dikenal orangnya ulama. Ini malah sebaliknya aja toh. Ada yang sebaliknya. Ngomong udah kata-kata. Nah, ini ada itu yang ada pesan itu, catatan itu namanya kata BWC itu. Ini tanda saya. Nah, karena diketahui bahwa ini seorang ulama besar atau seorang pejabat atau seorang yang pokoknya yang punya kedudukan hebat-hebat, ya akhirnya orang yang punya barang itu yang lalu lemah kedudukannya, lalu menyerah apa katanya. Itu namanya todongan muril namanya, ya. Todongan muril. Jadi menodong itu ada dua. Ya maaf ini, dan menggunakan kata-kata menodong. Musim menodong di kriminalitas di Jakarta itu todong. Tapi ini sebenarnya juga semacam todong ini, penodongan, cuma pemodongan muril namanya, ya, atau politik apa terserah lah namanya. Nah, jadi tentang ini boleh. Jadi orang yang
Ini secara hukum. Kalau dia mempunyai tujuan ingin mendapat pahala imbalan di akhirat, ini dianjurkan malah oleh agama. Ingin dapat ganjaran itu. Yang memberi itu terang mendapat pahala. Tadi yang saya bicarakan tadi yang diberi. Kok tak tiga apa kira-kira? Ya kira-kira kayak itu anggap aku ki wali. Padahal saya ini wali murid cuma. Wali ini dakwah cuma wali murid, ya. Wah, itu wong nek ero nek aku iki koprok sak temene. Umpama nek ero tenang keadaanku yang sebenarnya dia tidak akan memberikan itu kepada saya. Lain halnya kalau kamu kenapa diberi? Ya teman saya. Nah, ini karena teman. Nah, ini lain lagi. Nilainya lebih tinggi ini malahan, ya. Nah, oleh karena itu pemberian itu ada nama. Kalau pemberian itu untuk menolong orang yang kekurangan, dan orangnya yang diberi itu memerlukan pertolongan, itu namanya sedekah. Sedekah. Ya. Kalau menamakan sedekah, itu artinya yang diberi ini memang membutuhkan pertolongan. Tapi kalau tidak membutuhkan pertolongan, namanya hadiah. Hadiah. Saya memberi pada orang yang kaya sebenarnya orang itu. Saya beri tanda mata, ya, sebagai tanda persahabatan, atau sebagai tanda intim, atau sebagai tanda koleha, atau ya apalah, atau karena memuliakan orang itu. Saya menghormati orang itu. Ya macam-macam. Itu hadiah kan. Jadi kalau ada orang bersedekah atau berhadiah dengan tujuan ingin dapat pahala di akhirat, ini juga yang diaturkan. Yang kedua, tujuan yang tidak di akhirat, tapi yang kontak. Ya sekarang, orang memberi sesuatu dengan ingin mendapat imbalan pemberian. Saya memberikan sesuatu supaya sesuatu yang ada pada orang itu saya diberi. Jadi seperti orang semacam jual beli. Itu boleh. Jadi sah dan boleh. Ini semacam jual beli dalam bentuk hadiah. Jadi kalau memang ini kalau namanya orang itu hadiah dalam arti 100%, itu pemberian hadiah tanpa mengharapkan apa-apa. Nah, itu namanya benar-benar hadiah. Tidak mempunyai tujuan tertentu atau tujuan yang diketahui secara jelas. Jadi kalau ada orang memberikan sesuatu supaya mendapat imbalan, orang itu akan memberi sesuatu. Ini contohnya umpamanya saya memberikan sesuatu yang sesuatu ini diperlukan oleh pengusaha A. Saya tahu bahwa orang ini punya bahan yang saya perlukan. Pada saat waktu saya minta. Ya. Karena saya dulu pernah memberi sesuatu bahan yang diperlukan perusahaan orang ini, kemudian sekarang saya datang minta pertolongan bahan orang ini, akhirnya saya dipikir, ini namanya hadiah yang mengharapkan imbalan sesuatu. Ya, ini semacam jual beli. Ini diakui sah, boleh, tidak apa-apa. Ya cuma nilainya sudah terang, ya. Ibarat pahalanya tentu tidak sama dengan yang. Kemudian yang ketiga, ini kategori yang ketiga, tujuan untuk mendapat pertolongan untuk melakukan sesuatu, bukan merupakan benda, tapi supaya orang ini suka menolong. Saya beri sesuatu. Menolong untuk mendapat sesuatu. Jadi umpamanya seperti pemberian kepada pejabat, atau wakilnya, atau stafnya, atau orang yang mempunyai kedudukan atau pengaruh pada penguasa itu. Nah, ini namanya hadiah yang bersyarat untuk mendapat imbalan yang tertentu. Nah di sini kalau ada orang diberi sesuatu,
ya, supaya mendapat pertolongan, bukan minta barang, pertolongan orang ini, jasa-jasa orang ini, supaya maksud saya itu, kepentingan saya berhasil. Ini dilihat, ini coba minta perhatian. Apakah perbuatan itu haram? Kalau haram, jelas haram, ya toh? Makanya saya minta supaya kesalahan saya, ya, oleh hakim dibebaskan. Umpamanya saya menyerahkan uang pada hakim itu supaya mengusahakan bagaimana perkara saya ini akhirnya tidak gugur. Nah, ini kan tidak boleh, namanya haram. Atau sebaliknya, sesuatu itu wajib, bersifat wajib, kok kita beri? Ini juga tidak boleh. Ini aneh ini. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang untuk mendapat pertolongan orang itu, atau mendapat jasa-jasa orang itu, untuk melakukan sesuatu yang haram atau wajib, dilarang. Nah, kalau itu wajib, ya, orang ini nggak boleh kita beri untuk mengerjakan yang wajib. Lo wajib untuk kayak gitu. Ini maksudnya. Atau sebaliknya haram. Ya, melanggar hukum, haram. Nah, itu kok kita memberi hadiah supaya dia mengerjakan yang terlarang. Jadi pemberian yang dengan tujuan orang itu supaya mengerjakan sesuatu yang wajib dikerjakan oleh orang itu, ini haram. Tidak boleh. Atau sebaliknya, mengerjakan sesuatu yang haram, kita tidak boleh. Nah, inilah definisinya riswah atau sogok. Ya ini yang tidak diragukan haramnya. Jadi kalau kita lihat, ini ada dua yang harus kita perhatikan. Yang namanya uang sogok ialah pemberian. Yang dengan pemberian itu kita yang memberi mempunyai ini satu tujuan tertentu. Jadi kalau nggak punya tujuan tertentu bukan uang sogok, bukan tertentu. Dua, dinamakan uang sogok kalau orang yang kita beri itu kita harapkan untuk mengerjakan sesuatu yang apa tadi? Wajib atau haram. Nah, itu maksudnya. Oleh karena itu, kalau imbalan perbuatan yang kita harapkan itu sesuatu yang tidak haram dan tidak wajib, itu namanya apa? Kalau tidak haram, tidak wajib, artinya mubah. Sebab hukum itu kan ada 5, ya tak? Di sebelah kanan wajib, lalu di bawahnya wajib apa? Sunat. Lalu sebelah kiri haram, ya. Yang di bawahnya haram, makruh. Nah, yang tengah ini daerah bebas. Ini namanya mubah. Mubah itu tidak ada hukum apa-apa. Nah, kalau kita memberi sesuatu supaya orang itu melakukan perbuatan yang mubah, artinya tidak wajib dan tidak haram. Ya. Nah, ini perlu saya terangkan. Ada unsur yang ketiga, yaitu ada semacam jerih payah atau kesukaran. Yang jerih payah ini kalau bisa diperagakan atau dijelaskan, pasti mendapat upah. Mendapat upah. Maka ini halal. Halal. Boleh. Jadi ini ada 3. Nah, satu, pemberian itu mempunyai tujuan tertentu. 2, kita mengharapkan supaya orang yang kita beri itu melakukan sesuatu yang haram atau yang wajib. Yang kedua. Yang ketiga, kalau yang diharapkan sebagai
imbalan pemberian saya itu sesuatu yang tidak wajib, tidak haram, tapi mubah, yang mubah. Dengan catatan bahwa ada kerepotan, ada susah payahnya, ada jerih payahnya. Nah, itu pun seperti orang membela perkara, gitu, ukrul atau advokat, itu ya harus belajar hukum, apa itu terus membela, mengarang, terus berapa lembar itu, apa duitnya itu apa, pembelaannya. Nah, ini boleh memberi, boleh, itu bukan uang sogok, itu halal itu. Di dalam hukum Islam ada yang hampir serupa dengan ini, namanya ju'alah. Ju'alah. Namanya ada orang mijuti saya. Kira-kira sudah setengah jam terus saya beri uang. Nah, ini ju'alah namanya. Ju'alah itu ya persen gitulah, persen ya. Sandalku hilang. Nah, namanya, atau dompetku hilang. Siapa-siapa yang menemukan dompet saya beri persen 10.000. Ini boleh, boleh. Ini namanya ju'alah. Ju'alah. Ya persen. Ya, kita biasanya menamakan apa itu? Apa? Tip atau hadiah, biasa hadiah gitu ya, ada hadiah gitu ya. Hadiah. Jadi hadiah itu terlalu kabur itu. Karena itu hadiah dan hadiah. Ada hadiah yang dianjurkan, ada hadiah yang justru dilarang, yang namanya riswah. Riswah atau uang sogok. Itu pun hadiah juga sebenarnya. Jadi sama dengan begini, saudara. Saya minta tolong untuk menyampaikan